tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Emang ada bahasa hukum pembekuan? Es rujak ada pembekuan, es teh ada, es kebo ada. Tapi kalau undang-undang, kalau nggak ada catatannya, jangan ditulis pembekuan. Segeralah mikir Rasman pulang kampung, Firdaus juga pulang kampung, dan kalau kurang uang, cincin si Firdaus mungkin bisa digadaikan di pasar impres. Polemik perilaku advokat Firdaus Oiwobo dan Rasman Arif Nasution dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea kini berbuntut semakin panjang. Pasalnya, pada hari Kamis 13 Februari 2025 kemarin, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa berita acara sumpah advokat milik Rasman Arif dan Firdaus Oiwobo telah resmi dibekukan. Di mana pembekuan itu dilakukan di Pengadilan Tinggi tempat mereka mengucap sumpah dulu. Bagi Rasman Arif, pembekuan sumpah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, sedangkan sumpah milik Firdaus dibekukan di Pengadilan Tinggi Banten. Menyikapi keputusan itu, Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo pun kompak menyuarakan kekecewaan. Terlebih menurut mereka, belum ada aturan resmi yang mendasari keputusan tersebut. Lantas, bagaimana Hotman Paris Hutapea menyikapi dicabutnya berita acara sumpah advokat dari Rasman dan Firdaus? Hari ini beredar di media sosial, katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Oiwobo juga dibekukan. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Sebar di mana ya? Tapi sudah menyebar di mana-mana. Ada dasar hukumnya nggak? Bekukan. Ini bukan es kebo, ini bukan es campur. Ini masalah undang-undang. Kalau salah dalam penerapannya, nanti malu-maluin. Apalagi lembaga sekelas Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi jangan memalukan. Ya, negara kita kebiasaan selalu begini terus. Kan? Semua yang tidak ada dalam catatan hukum, dalam catatan undang-undang, jangan diada-ada. Dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang lain. Itu kan lucu. Beruntung si Rasman sama Firdaus kita belum memiliki undang-undang contempt of court. Apa itu undang-undang contempt of court? Itulah yang si Rasman tidak ngerti. Undang-undang contempt of court seperti di Amerika, di Singapura, di Inggris, pada saat seorang melakukan kegaduhan atau penghinaan di depan persidangan atau di dalam persidangan, hakim berhak langsung mengirim dia ke penjara tanpa perlu lagi diperiksa polisi, tanpa perlu berita acara. Dengan ini kamu saya hukum misalnya 1 bulan di penjara, langsung masuk. Seorang pengacara hanya bisa praktek sebagai pengacara kalau memiliki 2 surat. 1 kartu advokat, 1 lagi surat bas berita acara sumpah. Oke. Surat basnya dibekukan berarti tidak dianggap tidak bisa lagi dipakai sampai selama dibekukan. Oleh karenanya Rasman dan Firdaus mulai tanggal diterbitkannya surat pembekuan bas sudah tidak bisa lagi, sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai pengacara di seluruh instansi manapun, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, dimanapun. Selama
surat bas belum dicabut, maka harus berhenti kegiatan dia mengaku-ngaku sebagai pengacara. Saya heran, apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Nah, saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Sementara itu, keputusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten untuk membekukan berita acara Sumpah Advokat milik Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo nampaknya turut menuai sorotan tajam dari organisasi yang menaungi mereka. Ia ketika ditemui Dr. Savirjen Boykano selaku Ketua Pradi Bersatu sebagai organisasi yang menaungi Rasman mengaku kecewa dengan keputusan ini. Namun yang mencolok, reaksi berbanding terbalik justru ditunjukkan oleh Kongres Advokat Indonesia selaku organisasi yang menaungi Firdaus. Lantas seperti apa penjelasan kedua petinggi organisasi tersebut? Saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu, Bapak Ketua Umum Bapak Zeprin Boykano, Doktor, dan Sekjen Bapak Ade Dermawan Dipa Kusuma, SH, MH, untuk datang diperiksa secara organisatoris terkait etik. Wah, ini hebat benar nih Mahkamah Agung nih, luar biasa. Saya kasih jempolan lah untuk Mahkamah Agung untuk bertindak begitu cepat, respon yang sangat cepat. Oleh karena tekanan publik ya barangkali. Ini di satu sisi ini merupakan ancaman berbahaya, tamparan keras bagi profesi advokat. Karena dengan keluarkannya SK pembekuan itu, yang bersangkutan itu nggak bisa berpraktek. Nah ini sangat mencerminkan suatu keadaan yang kurang kondusif bagi advokat. Dan menurut saya ini tindakan yang terburu-buru. Saya mengindikasikan ini abuse of power dari Mahkamah Agung. Karena bagi seorang advokat, kita tidak mengenal istilah dibekukan. Kalau seorang advokat itu melakukan kesalahan atau ada indikasi kesalahan, itu harus dihukum menurut Undang-Undang Advokat. Undang-Undang 18/2003. Nah, di dalam Undang-Undang 18/2003 itu kita tidak pernah mengenal istilah bagi seorang advokat dibekukan. Nggak ada itu. Yang ada itu pemberhentian, maksud teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Jadi kalau seorang advokat dikenakan sebagai dibekukan, bahasa ini kita pertanyakan ini. Begini, ini kan sudah meresahkan. Perbuatan dia ini kan sudah meresahkan, ya. Pertama meresahkan masyarakat. Masyarakat akan menilai negatif bahwa itulah profesi advokat, apakah seperti itu. Kedua, semua DPD di Kongres Advokat Indonesia merasa terganggu bahwa dengan satu orang ini sudah sangat merugikan. Jadi maka ketika acara kongres di Bandung sebenarnya tidak diagendakan, tapi karena keresahan itu cukup terasa, maka diadakan rapat khusus untuk membahas mengenai perbuatan saudara Firdaus ini, sehingga diputuskan bahwa dia melanggar anggaran dasar dan harus diberhentikan. Pembekuan berita acara Sumpah Advokat milik Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo memang telah memancing perdebatan sengit. Terkhusus soal isu contempt of court yang kini ikut diserukan oleh Komisi Yudisial dalam rapat kerja bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang beragendakan pembahasan awal RUU KUHP menindaklanjuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Lantas, seperti apa para praktisi hukum menyikapi pembekuan berita acara Sumpah Advokat Rasman dan Firdaus?
ya udah benar apa yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, jadi sumpahnya dibekukan, artinya Rasman kemudian tidak bisa beracara di pengadilan karena berita acara sumpahnya dianggap sudah nggak bisa dipakai, begitu dibekukan. Sebenarnya ada dua kategori dari penghentian seseorang menjadi pengacara. Yang pertama adalah dengan cara pembekuan berita acara sumpah, yang kedua adalah pencabutan berita acara sumpahnya atau dibatalkan gitu. Nah, pencabutan ini biasanya setelah ada putusan pengadilan mengenai kelakuan seorang pengacara di mana mereka melakukan pelanggaran hukum pidana. Mereka terkena tindak pidana, dihukum 5 tahun, 6 tahun. Nah, mereka langsung otomatis kemudian setelah diputus, kemudian Mahkamah Agung kemudian mencabut sumpahnya, membatalkan. Nah, dalam konteks kasusnya Rasman dan Firdaus itu Mahkamah Agung membekukan. Artinya apa? Membekukan ini membuat mereka atau para pengacara ini tidak bisa menggunakan haknya sebagai pengacara. Arti lainnya adalah mereka, baik Rasman maupun Firdaus, sudah tidak bisa beracara di pengadilan. Dalam situasi ini, bahasa yang diadopsi membekukan itu sepertinya hampir menyerupai dengan bahasa yang ada di Undang-Undang Advokat maupun Kode Etik tentang pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu memang diatur ya di Kode Etik maupun Anggaran Dasar itu, yaitu bisa 12 bulan, bisa berapa bulan begitu ya. Nah, berarti pembekuan ini adalah bahasa yang dapat ditafsirkan tidak secara permanen, gitu ya. Kalau tidak secara permanen, apakah mungkin ada upaya-upaya lain nanti pembelaan dan terus kemudian kita juga nggak tahu dibekukan ini sampai kapan. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tentunya berimbas daripada adanya kegaduhan yang telah terjadi. Memang ini kita tidak bisa memberikan intervensi ya, karena ini adalah dunia peradilan ya, pengadilan, ruang ini adalah ruang persidangan yang memang harus dijaga kehormatannya. Namun kalau ternyata ini dianggap sebuah pelanggaran dan lain-lain, kami berpikir sebenarnya sebagai rekan sejawat harusnya ada mekanisme yang dilakukan oleh organisasi advokat, baik itu persidangan kode etik, sehingga yang bersangkutan ini bisa memberikan satu argumen atau penjelasan terkait nanti bagaimana regulasi keputusan daripada sidang kode etik. Ya, itu nanti kalau mau dirujukan kepada Mahkamah Agung ya silakan saja. Terlepas dari dibekukannya berita acara sumpah advokat milik Rasman dan Firdaus, proses peradilan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Hotman Paris nampaknya masih terus berjalan. Namun, salah satu bangku kuasa hukum Rasman kini terpaksa kosong. Bak tidak kehabisan strategi, kekosongan itu pun telah terisi dengan pengganti Firdaus, yakni advokat Herwanto Nurmansyah. Ya, Herwanto mengaku dirinya sudah memegang kuasa untuk membela Rasman pada sidang selanjutnya. Lantas, apa yang mendorong Herwanto untuk membela Rasman? Saya yang menghubungin Bang Rasman, saya duluan loh, saya WA dia. Begitu saya WA dia, memang dia minta saya jadi pengacara, tapi saya duluan ngubungin dia. Bang, kapan sidang? Akhirnya dia ngomong, Adinda, dampingin abang. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Waktu saya berdoa, saya bilang, kapan saya mendapatkan klien yang benar-benar dia tidak takut di penjara, tidak takut dan segala-galanya. Begitu Bang Rasman mengatakan seperti itu, dalam hati saya, Bang Rasman, kamu klien saya. Nah, saatnya saya terjun ke lapangan langsung, sidang nanti tanggal 20 nanti ya. Artinya saya mendampingi klien saya, seorang terdakwa yang tidak takut di penjara. Artinya saya punya kebebasan untuk membela dia, apalagi sekarang ya. Dia dulu ditetapkan sebagai tersangka, sebagai advokat. Saya juga sesama advokat. Artinya saya punya kesempatan membela orang, seorang terdakwa. Bang Rasman ini ya, status hukumnya adalah pencari keadilan. Artinya dia minta ruang dan waktu supaya dia bisa membuktikan bahwa dia benar nggak sih tersangka menjadi terdakwa, benar nggak dia salah. Mengingat ya, mohon maaf nih, di negara kita ini masih banyak ya orang kaya yang buat laporan, orang yang punya kedekatan buat laporan, wah perkaranya cepat,
lancar. Coba kalau orang susah yang buat laporan, lama sekali jalannya. Nah sekarang boleh dong saya menduga, karena apa? Pelapornya ini kan kita sama-sama tahu, duitnya ada, kedekatannya ada, jadi kita menduga, bisa-bisa aja kan, makanya sekarang kita uji di pengadilan. Kalau saya mau diserang, mau dicaci maki, saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas, silahkan. Tetapi saya hanya memastikan bahwa apakah ilmu dan harta yang saya miliki ini benar-benar saya pergunakan untuk kebenaran, untuk keadilan. Saya tidak akan pernah menyesal kalau saya mau melakukan perbuatan yang baik. Kalau saya melakukan perbuatan dosa, mungkin saya akan menyesal. Bingung saya ya sama penegak-penegak hukumnya. Kalau kita masuk ke lembaga pemasyarakatan, handphone dititip, masuk kantor polisi, handphone dititip, masuk kejaksaan, handphone dititip. Sekarang ya, begitu orang sidang, banyak kamera, mau disiarkan live, kenapa sih mesti hakim takut sama kamera? Kamera ini ya, saya pastikan dengan kamera ada orang yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Ada orang yang tidak peduli dipaksa menjadi peduli karena ada kamera. Jadi artinya kalau kita mau menegakkan hukum, ingin mengungkapkan kebenaran, kenapa mesti takut dengan kamera? Kenapa mesti takut dengan kamera? Begitu dia sidang satu terbuka, sidang kedua terbuka, begitu sidang ketiga kenapa tertutup? Enggak, kita tetap sesuai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Iklima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Tanggal 20 saya sidang sebagai saksi atas laporan saya. Hari Senin depan tanggal 9 berapa sih? 17 ya. Ya, saya akan jadi saksi di Mabes atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu ngomong macam-macam, saya hanya menceritakan apa kejadian dan semua juga udah tahu, tapi untuk berita acara perlu dibuat gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.